Halo pemirsa Antv, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Andara bisa hadir untuk menjumpai Anda dalam program Bincang Tokoh Jawa Timur. Seperti biasa pemirsa, Bincang Tokoh tentunya akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dari berbagai latar belakang. Sudah hadir bersama kita tokoh masyarakat yang cukup populer di Malang Raya. Sopo sih nggak ngerti, Bapak Geng Wahyudi. Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar Bapak Geng? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Di sini perkenalkan saya untuk bertanya-tanya nih ya, untuk kepo-kepo tentang Bapak Geng Wahyudi yang memang sopo sih nggak kenal sama Bapak Geng iki gitu loh. Dari profilnya Bapak ini sebagai seorang polisi, mungkin bisa diceritakan Pak? Saya kebetulan pada tahun 1984 itu sudah dilantik jadi anggota polisi. Kemudian dinas di Polsek Bulawang waktu itu. Karena memang saya dididik di kejuruan intelijen, kebetulan waktu itu saya dipercaya sebagai Kanit Intel di Polsek Bulawang, yang kalau dulu itu kan masih ada pemecahan antara Kanit Intel dengan Kanit Reserse, yang sekarang ini digabung Kanit Resintel kan begitu. Nah, kemudian pada tahun 1991 saya dimutasi ke Polres sebagai anggota intelijen, anggota Intel Polres Malang. Dari situ sampai pensiun, kami kebetulan pensiun dini waktu itu di tahun 2010. Mulai dari mulai jadi polisi, kemudian Kanit Intel Bulawang, kemudian jadi Kanit Resintel, waktu itu sempat jadi Kanit Resintel di Polsek Bulawang. Kemudian dimutasi di Polres Malang waktu itu, kemudian jadi anggota Intel. Kebetulan saya dipercaya juga sebagai Kanit Operasional Intelijen waktu itu di Polres Malang. Gitu. Banyak tugas-tugas yang Intel itu kan tugasnya kan lidik, nyamar. Ya, lidik, pamgal, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan gitu. Ya banyaklah tugas-tugas baik itu, karena Intel itu dulu Intel Krim namanya, tidak seperti sekarang. Nek dhisik iku kalau sekarang ini kan Intel itu kan dibagi unit A, B, C, D sampai E. Nah, kalau dulu itu enggak, dulu Kanit Operasional itu ya baik secara administratif, secara teoritik maupun secara empirik, secara di lapangan itu harus mampu melaksanakan, karena memang sumber daya anggota Intel waktu itu masih sangat sedikit. Dengan jangkauan wilayah Kabupaten Malang itu sangat luas. Waktu itu Batu kan masih ikut Kabupaten Malang, sehingga anggota Intel dengan sarana dan prasarana yang sangat minim, tidak seperti zaman sekarang. Dulu belum ada HP, belum ada waktu itu belum ada pager, waktu itu masih ada HT aja. HT itu aja pun jangkauannya tidak maksimal kan seperti dulu, sehingga ada perintah-perintah kadang yang mendadak, yang sifatnya kita dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan yang memang sesuai dengan perintah atasan atau pimpinan gitu. Oke, baik. Sebetulnya apa sih motivasi dari Bapak Geng Wahyudi ini? Kenapa sih kok mau jadi polisi gitu Pak? Kebetulan Bapak kami itu adalah seorang anggota Brimob dulu di Kompi 29 Bojonegoro. Dan keluarga kami, saya ini 8 bersaudara. Kebetulan saya itu saudara kembar, ada salah satunya saudara kembar saya yaitu Muhammad Geng Wahono. Namanya Muhammad Geng Wahono, sedangkan saya sendiri ini Muhammad Geng Wahyudi. Sebenarnya bukan geng. Nama saya itu bukan geng ya. Tapi karena memang di dalam pendidikan tuh nama saya itu agak unik lah dipikir gitu. Kok Geng Wahyudi, padahal sebenarnya bukan geng, tapi geng, artinya itu ageng. Oh begitu. Nah, jadi itu kemudian termotivasi dari namanya Bapak Brimob, anaknya harus meneruskan ke kepolisian lah gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kami sempat sih ketahuan konangan kembar, daftar bareng gak oleh. Akhirnya kakak saya duluan, baru saya tahun berikutnya gitu loh ceritanya seperti jadi itu. keduanya masuk ke kepolisian semua? Nah, yang terakhir di Kapolsek Tuban Kota, sebelum pensiun ini.
Kalau pensiunnya dulu saya, soalnya aku Kenapa nyalon pensiun bupati, dini aku gitu ya? kudu mundur gitu loh. Oke, luar biasa pemirsa, ternyata Pak Geng Wahyudi ini anak kembar. Iya. Arek kembar. Aku masih kayak loh, Pak. Serius. Iya, saya anak Tapi kembar untuk memang. kembarannya jenengan ini domisilinya di mana? Di Bojonegoro. Oh, Sekarang di Bojonegoro, yang terakhir menjabat sebagai Kapolsek Tuban Kota. Gitu. oke, baik. Sedangkan saya didinaskan ya ono falsafah Jawa lah. Nah, falsafah Jawa ini nek wong kembar jarine gak oleh dinese dadi siji gitu loh. Nah, gak oleh dadi siji, dadi saudara, sehingga kakak saya itu atau mas saya itu yang kalau saya manggilnya mas, kalau istilahnya jarine wong Jawa iki nek wong kembar, nek sing lahir dhisik iku adike. Ya. Nah, terus nek sing lahir kari, Yang kedua itu masnya. yang kedua itu masih gitu loh. Iya, baik, kita kembali ke profilnya Ya. Bapak ya. Lalu perjuangannya Pak Geng Wahyudi sendiri untuk menjadi seorang polisi seperti apa, Pak? Ya itu tadi, ya, memang saya ini kebetulan orangnya nggak mau diem, suka keluyuran kemana-mana. Dan waktu bujangan itu saya itu, makanya tidak ada yang tidak kenal dengan saya karena itu tadi, karena suka keluyuran, suka sambang kepada tokoh-tokoh di desa. Hampir pulangnya pagi terus jam 3, jam 4, kebetulan waktu itu masih bujangan. Dan itu kami lanjutkan mulai sampai saya di Dinas Polres itu seneng luyur, saya ini seneng Suka bersosialisasi, pemirsa. apa ya, senang turun ke bawah lah, senang menanam jaringan. Istilahnya itu kalau di dalam bahasa intelijen itu menanam jaringan gitu. Jaringan kita ini mulai dari baik itu kelompok macam-macam lah, baik di bidang hankam maupun sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Itu. Ada banyak kenangan. Memang di tugas kepolisian kebetulan saya sering turun ke bawah, ini banyak kenangan yang asik lah menurut saya. Nah, yang bisa dong diceritakan kenangan unik dan juga mungkin yang heroik di sini apa aja sih saat jenengan menjabat sebagai seorang polisi itu, Pak? banyak ya. Kalau itu sebenarnya ini saya ini kan tugas intel, jadi ada beberapa hal yang bersifat secret lah, bersifat rahasia yang memang tidak bisa kami ungkapkan di dalam kesempatan ini. Namun ada beberapa hal ya, kita nangkep, suatu contoh kita menyelamatkan Kapolres waktu itu, Kapolres Malang zamannya Pak Suhartono waktu itu yang disandra oleh para pengunjuk rasa di Kalibakar waktu itu. Itu memang sempat, bahkan kan senjata Brimob waktu itu kan disita oleh pengunjuk rasa sampai diambil oleh pengunjuk rasa sampai 4. Nah, itu di Kalibakar. Kita yang dengan melakukan teori penggalangan intelijen kita akhirnya mampu membebaskan beliau Pak Suhartono baik oleh Kapolres, kemudian senjata Brimob yang disita itu dikembalikan. Baik Bapak, ditahan dulu, nanti kita cerita-cerita lagi, Ya. kita iklan sebentar ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Tokoh Jawa Timur. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Jawa Timur. Masih bersama dengan narasumber kita Bapak Geng Wahyudi, tokoh masyarakat yang cukup populer di Malang Raya. Nah Bapak Geng, tadi kita bercerita tentang kisah heroik saat Anda menjadi seorang polisi. Mulai dari membantu menyelamatkan Kapolres Malang yang disandra. Lalu apalagi Pak pengalaman heroik lainnya? Banyak ya, ada kita pernah di tahun 93 itu menyelamatkan tokoh politik yang sekarang ini juga beliau menjadi sentral tokoh politik di negara kita ini, yaitu di Hotel Arum Dalu. Ya, waktu itu konverdanya antara Pak Latif Pujo Sakti dengan Pak Sucipto di Batu. Nah, itu kebetulan kami juga melakukan penyamaran waktu itu sebagai kader PDI Perjuangan, sehingga mampu menyelamatkan beliaunya lah. Itu yang menurut saya itu salah satu momen yang sangat mendebarkan, ya sangat heroik, ya sangat berisiko tinggi, dan itu memang bagian dari tugas kami sebagai seorang intelijen gitu ya. Melakukan penyamaran sekaligus melakukan escape atau penyelamatan terhadap
segala hal yang memang patut dilakukan gitu. Gitu. Ya, kalau itu tokoh politik ini apakah disandra juga atau seperti apa? Tokoh politik ini kebetulan ada upaya-upaya untuk ke apa ya, ke arah gimana saya menyampaikan itu nggak baik sebenarnya, dan sebenarnya itu rahasia, sangat rahasia, okay, yaitu ada teori sabotase yang kebetulan yang melakukan sabot itu kebetulan teman, dan ada bocoran informasi sehingga saya mampu melakukan penyelamatan itu. Ya sebenarnya itu urusan yang rahasia negara lah, itu sudah. Rahasia negara pemirsa. Jadi gak didudui ya Pak Ken. Baik, kita ganti topik aja kalau gitu. Pak, lalu Bapak dari seorang polisi memutuskan untuk pensiun dini pada tahun 2010. Nah, lalu masuk ke dunia politik. Apa nih Pak yang memotivasi Pak Geng akhirnya wis aku tak nang politik kayak gitu? Jadi begini, saya tadi kan menyampaikan bahwa saya ini di Intelkrim yang kebetulan pada situasi politik itu kami ditugasi untuk mendekati para tokoh-tokoh partai. Baik itu tokoh PDI Perjuangan, Golkar, P3. Saking seringnya saya itu melakukan komunikasi atau sambang lah, face to face, temu muka kepada para tokoh-tokoh politik yang salah intens, saya itu turun. Dan kebetulan saya lebih kental dengan teman-teman yang di PDI Perjuangan waktu itu. Nah, ya saya ditugasi untuk melakukan eliciting, melakukan surveillance, melakukan hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas intelijen. Nah, berangkat dari itu kami dekat dengan para tokoh-tokoh politik itu, gitu. Tokoh-tokoh politik. Tiba-tiba kedekatan kami dengan para tokoh ini, para tokoh politik yang ada di Kabupaten Malang ini, termasuk mulai dari tokoh politik yang tingkatannya di anak ranting maupun ranting, kemudian PAC sampai DPC. Kebetulan waktu itu saya sangat dekat gitu loh. Komunikasinya itu sangat dekat, yang intinya tugasnya itu waktu itu kan kita memonitor apa aja kegiatan, paling tidak Intel itu kan mampu namanya mendahului, mengiringi, mengakhiri kan gitu. Kan gitu artinya gitu. Sehingga mampu user atau pimpinan itu tahu masukan-masukan dari kami sehingga untuk bisa mengambil sebuah kebijakan yang tepat dalam mengambil kebijakan di bidang politik waktu itu gitu. Sehingga berangkat dari itu saya sendiri tidak ada ya waktu itu kok kepingin nyalon atau kepingin dadi ngene dadi ngono, tidak ada. Waktu itu masih concern. Saya ingat waktu itu di awal sebelum saya nyalon bupati itu ada Kapolres saya Pak Edi Sukaryo namanya. Itu waktu itu saya sudah disuruh nyalon anggota DPR di Kabupaten Malang dari PDI Perjuangan. Tapi kebetulan disarankan oleh Pak Edi Sukaryo itu saya janganlah, polisi itu begini dan sebagainya. Akhirnya nggak tahu lah. Waktu itu ganti Kapolres, Pak Kapolresnya Pak Andi Hartoyo. Saya didorong oleh teman dari PDI Perjuangan. Kebetulan PDI Perjuangan itu di Kabupaten Malang mendapatkan kursi yang terbanyak. Saya didorong untuk maju di dalam pilihan bupati tahun 2010. Didorong dengan melalui mekanisme yang ada di partai tentunya. Mulai dari pendaftaran, kemudian melakukan sosialisasi, ya teori penyaringan, dan sebagainya. Itu kebetulan saya waktu Rakercapsus, namanya Rakercapsus ya. Rakercapsus itu saya dari 7 calon yang mencalonkan di PDI Perjuangan, saya 80% lebih memilih kepada saya. Berangkat dari itu, dorongan semakin kuat. Ya. Berarti bukan dari pribadi, tapi dari dorongan orang-orang di partai, begitu ya? Iya, betul itu. Dari partai maupun dari beberapa komponen masyarakat itu mendorong saya. Terus terang, saya itu, ya enggak ada waktu itu pikiran untuk, oh aku tahun sekian saya tak nyalon jadi bupati, kemudian oh saya tak gandeng, ini enggak ada, belum ada. Bahkan sempat ya zamannya Pak Rendra itu tahun 2004
yang waktu itu melakukan komunikasi politik di tempat atau di rumah kami. Tanggal 8 September 2004 waktu itu, yang waktu itu gandeng dengan Pak Sujud. Nah itu kebetulan komunikasi politiknya juga di sini. Itu sempat Pak Geng nanti tahun 2010 gandeng dengan saya, tapi saya jawab, oh saya enggak ada Pak Rendra keinginan untuk ke sana. Okay. Kan Pak Rendra, Pak Sujud, Pak Ali Hasan, kemudian Pak Sanusi ini sahabat. Ya konco ya apa sih? Jadi dhisik konco guyon, konco jagongan, konco yang ngerumpi, ngobrol lah. Itu. Kemudian tahun 2010 ya itu tadi. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Kapolresnya Pak Andi Hartoyo itu sampai sempat nggak percaya. Masa mungkin kamu direkom gitu loh. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Apalagi saya hanya seorang pangkat aibtu aja. Nah, polisi hanya berpangkat aibtu. Kebetulan kami didorong sekolah tuh, saya nggak seneng gitu loh waktu itu untuk sekolah perwira. Nah itu Pak Andi Hartoyo itu sampai sempat begitu. Ya walaupun pada intinya beliau itu sangat memotivasi kepada kami. Tapi alhamdulillah dengan adanya proses-proses seperti itu, Bu Mega waktu itu sebagai Ketua Umum dan Sekjennya Pak Pramono Anung waktu itu memberikan kepercayaan kepada saya, merekom saya secara tunggal, dan itu mungkin satu-satunya rekom yang tunggal dan diberikan kewenangan penuh untuk memilih calon wakil bupatinya waktu itu. Dan dalam proses itu dari waktu ke waktu, saya waktu itu sempat agak bingung ya. Agak galau ya Pak? Ya agak galau. Bayangkan ketika pendaftaran itu saya belum mandi aja, tiba-tiba di rumah saya ini sudah banyak tokoh-tokoh PDI Perjuangan, teman-teman dari PDI Perjuangan, baik itu PAC Ranting itu sudah antri membawakan kereta saya. Saya belum mandi, langsung saya digotong, didaftarkan ke DPC PDI Perjuangan. Luar biasa. Sampai saya nangis ya, mohon maaf. Seperti terharu gitu. Terharu campur bingung, namanya orang yang harus dididik untuk tertutup, kemudian harus bersikap atau berperilaku gitu terbuka kepada masyarakat. Ini yang Bapak, menjadi tantangan sekali. Kita lanjutkan nanti, kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Tokoh Jawa Timur. Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Jawa Timur. Yuk kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Bapak Geng Wahyudi. Pak, tadi kan sudah dengan ceritakan ya alur saat Anda keluar dari kepolisian, lalu akhirnya didorong bersama-sama orang-orang kader dari Partai PDIP untuk menjadi calon bupati. Nah, lalu di situ ada satu hal yang sempat viral, di mana saat penetapan Ketua DPC itu sempat ada kericuhan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana, Pak? Jadi begini, ketika saya lanjutkan, ketika nyalon bupati, kemudian kami belum terpilih. Kemudian ada proses namanya proses pemilihan Ketua DPC waktu itu ya. Proses pemilihan Ketua DPC di Kabupaten Malang. Dan proses Ketua DPC ini sesuai dengan SK 031, 061, 061A, SK DPP PDI Perjuangan maksud saya, itu kan wajib ya, jadi mulai penjaringan itu mulai dari tingkat ranting, kemudian PAC yang ada di Kabupaten Malang ini. Dari teman-teman seluruh kader PDI Perjuangan, tingkat ranting maupun PAC itu melakukan pemilihan itu kan ya voting ya. Gitu. Kami kebetulan waktu itu memenangi 93,8% se-Kabupaten Malang. Dari jumlah total suara hak pilih yang ada di Kabupaten Malang. Artinya begini, bahwa suara mayoritas itu di susunan pengurus PDI Perjuangan waktu itu menentukan saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Namun ya inilah partai, inilah politik kan gitu ya. Pada saat kita dikumpulkan di Hotel Utami Surabaya, itu
diumumkanlah siapa yang akan menjadi ketua DPC, itu seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dari Kabupaten Malang dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan pun dilalah loh. Kenapa nih Pak? Apa cerita yang seru di sana? Nama saya ini tidak muncul sama sekali. Padahal, ya mohon maaf, tiba-tiba muncullah namanya Hari Sasongko. Padahal perolehannya waktu itu ya sangat minim. Apalagi terus kemudian bendaranya Tantri Bararoh. Kemudian, nah itu. Yang nilainya itu Tantri Bararoh itu kalau saya ingat saya hanya dapat 4 dari sekian ribu suara hak pilih waktu itu. Bahkan Pak Sujud aja hanya berapa ya waktu itu ya, sedikit ya. Mayoritas didapatkan oleh Pak Geng. Ya saya 93,8% itu mayoritas mulai dari suara hak pilih, mulai dari ranting, PAC maupun DPC itu saya mendapatkan itu. Kok bisa nggak ada namanya Bapak ini? Hilang. Nah, dari loyalitas kader PDI yang memilih kami ini yang merasa tidak terima gitu loh. Terjadilah ricuh waktu itu. Sampai Di lokasi? Ya di lokasi itu. Wah, saya ini sampai ya mohon maaf. Ya, saya ini sampai Boso Jawa ini dandangi, menghalangi orang melempar kursi, melempar sembarang kepada pengurus kepada utusan dari DPP ya, utusan DPP maupun DPD. Wah, saya ini sampai berapa kali. Nah, kemudian berangkat dari situ sampai terjadi pemukulan, terjadi macam-macam lah waktu itu, sampai pembakaran. Hampir kalau waktu itu saya tidak di atas, mungkin sudah tidak tahu lah kita ya, sampai lebih parah lagi lah waktu itu mungkin. Nah, akhirnya saya minta kepada seluruh kader saya, jangan anarkis dong. Ya, tapi ya itulah resiko politik sebagai orang yang dituakan waktu itu saya. Ya, akhirnya berakibat kepada saya. Padahal saya sudah mulai dari Hotel Utami itu maunya langsung menyerang ke kantor DPC, mau membakar kantor DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Malang. Tapi saya larang, saya belokkan ke rumah kami. Saya ajak makan, saya koordinasi dengan Polres, dengan Dandim, dengan Kodim, dengan Kapolres waktu itu untuk menenangkan massa. Nah, namun demikian ya itu tadi, itu tidak dianggap. Padahal saya demi Allah, demi Rasul ya, demi anak cucu saya tidak pernah memerintahkan satu kalimat, satu kata pun untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis atau tidak terpuji itu. Ya itu memang sebagai spontanitas rasa emosional mereka ketika mereka menggunakan hak suaranya, terus ternyata diingkari oleh, padahal itu di aturan SK 061, 061A itu jelas sekali aturannya harus begini, begitu dan sebagainya. Berita acaranya seperti ini itu sudah jelas dan kami melakukan itu semuanya gitu loh. Nah, itulah yang emosional yang terjadi pada kelompok kami lah waktu itu. Ya, tapi dari benak Bapak sendiri saat itu yang ada di pikiran Bapak, saat diumumkan kok tidak ada namanya Bapak Geng Wahyudi di sana. Apa yang akhirnya menjadi kok seperti ini gitu? Kalau waktu itu kan saya mohon maaf ya, waktu itu kan diumumkan tidak ada. Walaupun sebenarnya saya sudah dapat informasi katanya begini begitu, namanya informasi kan sudah ada aja. Namun saya kan ya melalui proses saja sebagaimana yang ditentukan oleh DPP waktu itu kan gitu. Tiba-tiba ya memang bener nggak muncul. Nah itu spontanitas. Nah, langsung kursi itu memicu kemarahan ya, iya, Pak, memicu dari kemarahan. Kadernya Bapak sendiri begitu. Kalau boleh saya menyampaikan, kalau saya ada niatan untuk memerintahkan atau memicu kericuan itu lebih besar, ya mungkin saya sudah dihukum ya. Karena apa? Kalau saya memerintah waktu itu, ya luar biasa, gitu loh. Namun, semakin tidak terkendali. Iya, semakin tidak terkendali. Tapi malah saya ini justru meredam, tapi kadang-kadang ya itulah di partai. Tapi saat jenengan dapat info yang mungkin Bapak sudah tahu nih kalau nama Bapak tidak akan muncul, apakah kader Bapak itu juga mengetahui informasi tersebut? Tidak, saya tidak mau menyampaikan. Oh, jadi tahunya saat di pengumuman kenapa? Tadi ya? Karena itu nanti akan tidak baik, gitu loh. Ya biarlah kita melalui sebagai proses, kita diundang ke Surabaya, ke Hotel Utami. Bahkan waktu itu ada yang pakai kaosnya Hari Sasongko, semuanya disuruh melepas, dibakari di sana kan.
terus ya banyak hal lah waktu itu. Dan itu saya tidak tahu kalau bakarnya kan waktu itu di bawah. Saya sendiri masih di lantai 3 waktu itu. Jadi saya nggak tahu, yang melempar memang di ruangan itu kursi itu dilempar, udah. Disaksikan oleh orang-orang sekabupaten Jawa Timur? Iya, seluruhnya yang diundang ke sana, gitu. Berarti Bapak kala itu jadi hot news di situ ya Pak ya? Jadi perbincangan dong ya Pak ya? Ya wajar lah, wajar. Dan itu terjadi memang bukan hanya kepada saya, banyak di kabupaten lain. Cuman memang agak apa ya, agak nyebelin. Agak gitu ya? trending lah gitu ya. Karena memang waktu itu perolehan atau hasil di penjaringan maupun penyaringan itu kan saya memang persentase suara itu sangat tinggi gitu loh. Tapi kok tiba-tiba jangankan kok jadi ketua, jadi sekretaris saja tidak, jadi bendara aja tidak. Nah ini kan akhirnya membuat mereka marah. Kalau saya ini legowoan kok. Kalau saya sudah menyiapkan diri di dunia politik itu. Prinsip saya akan berusaha semaksimal mungkin di organisasi apapun, itu saya akan semaksimal mungkin. Dan saya tidak mau mencederai siapapun. Karena bagi saya kan teman 1 juta itu terlalu sedikit, lawan 1 itu terlalu banyak buat diri saya. Baik, Bapak kita iklan dulu sebentar. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Tokoh Jawa Timur. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Bincang Tokoh Jawa Timur. Masih bersama dengan narasumber kita, tokoh masyarakat populer di Malang Raya, yaitu Bapak Geng Wahyudi. Tadi sudah diceritakan oleh Bapak Geng saat adanya kericuhan nih, yaitu saat penetapan Ketua DPC di Surabaya ya Pak ya. Yang diceritakan begitu dramatis, luar biasa. Nah ini juga ada cerita yang menarik lainnya saat Bapak Geng ini pada tahun 2014 mencalonkan diri sebagai caleg RI. Ya. Nah, bisa diceritakan Pak? Ya, itu juga agak ya gimana ya? Agak ketawa ini berarti ada yang lucu nih harusnya. Ya, kalau saya bilang lucu ya lucu, ya itu seni juga. Ya itulah, saya paham banget kok bahwa ini bagian dari seni. Orang berpolitik itu harus menyiapkan dirinya untuk itu semua ya. Bayangkan ketika saya itu tidak punya, saya itu belum punya ambisius yang berlebih ketika termasuk di tahun 2014, waktu itu 2013 ya. 2013 itu saya dipercaya sebagai Bapilu Jawa Timur kan waktu itu ya, PDI Perjuangan Jawa Timur. Saya ingat sekali jam 11 siang itu, dari Kamis waktu itu, di tahun 2013 Pak Sirmaji itu sebagai Ketua DPD itu telepon saya intinya, Pak Geng ini kan gak nyalon. Itu tolong pasang banner sebagai calon anggota legislatif di Malang Raya. Loh Mas, saya masanya sebagai Bapilu. Tuh, sudah suruh ganti semuanya. Oke, saya perintahnya Ketua DPD. Nah, saya laksanakan, gantilah semua banner saya. Kan sebelumnya kita kan melakukan penetrasi politik. Kita harus meningkatkan popularitas dulu, ya, sebelum acceptability, kemudian electability kan gitu. Nah, kita ini terus pasang banner. Ini yang saya tidak pernah kok, Pak Geng di provinsi, di daerah atau, saya itu apa katanya Pak Sirmaji. Saya tidak pernah didaftarkan pun, saya tidak apa-apa. Sudah Pak Geng di DPR RI. Untuk itu saya diperintahkan untuk memasang banner waktu itu. Memasang banner calon anggota DPR RI dari Dapil Malang Raya. Ada sak Malang ini, Malang Raya. Pemirsa, dengan pasti kalau misalnya dengan Pak Geng Wahyudi ini taunya dari banner. Soalnya di mana-mana banyak Pak. Iya, waktu itu memang Bapak. Begitu ceritanya seperti itu. Ya, untuk menaikkan popularity dulu, acceptability, kemudian electability. Artinya, dan itu bagian dari strategi politik siapapun itu kan gitu ya. Betul. Wajar ya kiranya kita melakukan starting dulu, kemudian masang banner dan sebagainya. Tiba-tiba pada pelaksanaan processing ini kita sudah yang daftarkan ke pusat itu bukan saya loh. Berkas saya membawa itu Ketua DPD loh, Pak Sirmaji itu.
anehnya katanya berkas saya di sana tidak ada. Nah, disabotase. Nah, tiba-tiba lagi muncul. Oh bisa gitu, bisa daftar. Yang lucunya lagi itu yang membuat gejolak baik itu secara politik grassroots ya. Itu saya tiba-tiba muncul nama saya. Oke, calon DPR RI dari PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan dilakukanlah pembekalan di DPP sana di Senayan. Hari pertama daftar saya itu nomor urut 2 Dapil Malang Raya. Hari kedua itu nomor 5 Dapil Malang Raya. Hari ketiga sudah hilang. Kok bisa gitu, Pak? Ya itulah faktanya. Di absensi saya itu tiba-tiba saya sudah jadi di Dapil 7. Yaitu di Dapil mulai Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, Magetan. Di Dapil. Ibaratnya saya ini sebagai orang seperti orang buta yang ditaruh di hutan belantara. Gitu. Oke, betul. Artinya dapil yang tidak pernah saya melakukan sosialisasi, baik itu secara individual maupun secara politik, sosial budaya atau apapun yang harusnya kita lakukan sebagai calon anggota DPR RI. Yang investasi politik saya tentu di Malang Raya dong, karena home base saya di sini, locus delicti saya di sini, kemudian jaringan-jaringan kita bangun juga di Malang Raya kan begitu. Nah, wajar kiranya kalau harapan dari teman-teman grassroots ini, teman-teman arus bawah ini berharap saya nyalonnya di Malang Raya gitu loh. Itu. Insya Allah waktu itu kalau kami ditempatkan di sini, suara saya mungkin tinggi ya gitu. Namun demikian karena memang ini sudah perintah partai, sebagai petugas partai saya harus melaksanakan waktu itu gitu. Karena walaupun banyak dari teman-teman jangan berangkat Pak, jangan, tapi karena saya juga di partai itu sebagai instruktur ideologi ya, dan strategi, sehingga saya berangkat aja, tetap melaksanakan penetrasi politik yang ada di Dapil 7. Itu yang menurut saya itu juga lucu. Itu yang membuat teman-teman dari grassroots di PDI Perjuangan, baik itu anak ranting-ranting, PAC yang mempunyai simpati pribadi terhadap saya, ataupun secara afiliasi politiknya di PDI Perjuangan, secara personal itu terhadap saya, itu yang membuat teman-teman itu agak gelo lah gitu loh. Dari cerita yang sudah diceritakan oleh Pak Geng tadi, apakah itu yang mendasari Pak Geng akhirnya pindah ke Nasdem, Pak? Jadi begini, ketika itu kemudian calon ketua DPC, jadi 2013 berarti 2014 nyalon, saya dapat urutan nomor 2, kebetulan perolehan suara saya juga nomor 2. Akhirnya dari teman-teman PDI Perjuangan yang di Kabupaten Malang berharap saya jadi calon ketua DPC kan gitu lah ceritanya. Tapi kan dan berharap terjadilah tragedi di Hotel Utami Surabaya. Kemudian berharap saya nyalon lagi di Kabupaten Malang. Namun karena sanksi partai, sehingga saya ini tidak pernah kok pindah mencolot ya, ini seperti agen kutu loncat lah kata kalau bahasa intelijennya itu agen kutu loncat namanya. Nah, bahasa prokemnya seperti itu. Nah itu tiba-tiba Pak Rendra waktu itu yang di Nasdem duluan, dari Golkar ke Nasdem, saya diajak Pak Rendra untuk pindah ke. Nah ini menarik Pak, tapi ditahan dulu, kita mau iklan dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Tokoh Jawa Timur. Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Jawa Timur, masih bersama dengan Bapak Geng Wahyudi yang bercerita bahwa beliau ini ditarik ke Nasdem oleh Bapak Rendra Kresna. Bukan begitu ya Pak ya? Monggo Pak, bisa dilanjutkan Pak kisahnya Pak. Ya itulah, jadi karena memang pada saat pemilihan Pak Rendra itu di pemilihan Bupati periode kedua, kami menjadi timnya, sehingga ketika Pak Rendra itu pindah ke Nasdem, mengajak saya untuk pindah ke Nasdem. Dan saya
jadikan ketua Dewan Penasihatnya Partai Nasdem di Jawa Timur. Itu intinya seperti itu. Nah, sehingga pada proses pencalekan di tahun 2019, ya itu tadi, saya ini kalau nggak didaftarkan ya nggak mau maju, terus ya? maju gitu, terus kepingin ini kepingin itu enggak. Prinsip saya ini berjuang di organisasi itu semaksimal mungkin, saya tidak ingin menelikung siapapun, tidak ingin menyakiti siapapun. Namun demikian saya menyiapkan diri saya untuk ditelikung, disakiti, karena memang di dunia politik harus ya, kuat iya. mental Ya, gitu ya, ya sudah Pak menyiapkan ya. diri. Saya tidak pernah menyiapkan diri saya untuk menang, tapi untuk kalah dulu. Dan Menang itu bonus gitu ya. Ya, karena bagi saya begini, mencalonkan apa, untuk jadi siapa itu. Kemudian orang itu berpikir bahwa ada yang mengatakan kalau mencalonkan ini nggak jadi itu rugi, salah itu. Saya mempunyai prinsip hidup yang berbeda mungkin ya. Saya bahwa untung dan rugi itu tidak diukur dari seberapa besar kita mengeluarkan biaya atau kos politik, ya tidak. Tapi itu bagian menempa diri saya. Saya tidak merasa rugi karena apa? Yang biasa kita mencalonkan bupati ibaratnya, yang biasa kita tidak menyapa 10 orang jadi menyapa ratusan orang. Betul. Kita biasanya jarang senyum jadi senyuman. Biar kita biasanya nggak sopan jadi sopan, atau nggak ramah jadi ramah. Kita medit jadi loman. Nah, kan gitu. Teman sedikit jadi banyak. Betul. Nah, begitu pula dengan nyalon caleg. Yang kita biasanya anjang sananya itu silaturahminya mungkin terbatas, menjadi silaturahminya banyak. Di samping itu juga gitu, biasanya kita sholat, setelah sholat itu wiritannya mungkin setelah sholat langsung lah tanpa wiritan mungkin. Atau tanpa zikir itu. Kita menempa diri kita mungkin malam, sholat malam, betul. 5 waktu tetap, dan wiritannya berjam-jam, kan begitu. Itu sebenarnya yang saya katakan bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa nyalon ini nggak jadi rugi, itu salah. Itu sebenarnya sangat beruntung kita, maka bersyukur kita menempa untuk diri kita sendiri. Baik, kita bergeser ke topik lainnya nih Pak. Ya. Bapak ini kan ikut beberapa organisasi. Ya. Nah, organisasi apa saja Pak? Ya itu tadi, sejak saya jadi polisi itu kan saya senang berorganisasi, dekat dengan tokoh-tokoh organisasi, dan ada keinginan atau rasa ingin tahu saya bagaimana sih organisasi ini. Nah, mulai belum pensiun, saya 2001 saya sudah ikut Jamaah Sholawat Ma'iyah namanya, yang pimpinannya Pak Cak Nun atau MH Ainun Najib itu. Itu saya didapuk jadi ketua Dewan Penasihatnya Semalang Raya, Dewan Penasihat Jamaah. Mulai tahun 2001 bayangkan, sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian itu pula karena saya juga menggeluti, saya punya perusahaan rokok waktu itu. Kemudian saya juga didapuk sebagai ketua formasi Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia. Ketua umumnya se-Indonesia saya. Termasuk juga Pak Perki, Pak Guyuban, pengusaha rokok kecil Indonesia, saya juga ketua umumnya waktu itu. Wow. Di samping itu banyaklah, saya senang berorganisasi. Berangkat dari organisasi itu saya menimba ilmu, menimba pengetahuan yang lebih banyak dari, dan menjaring atau mempunyai teman yang banyak dari beberapa komunitas ya? Dengan organisasi. Baik itu di AJ 45 sampai 3 periode sampai sekarang ini belum pernah ada yang mau ganti. Kemudian ketua MPI Pemuda Pancasila Kabupaten Malang sampai sekarang juga ketua pembina LPKPK se-Jawa Timur. Ya 21 organisasi lah kalau saya sebutkan. Wah, itu bagi waktunya gimana tuh Pak untuk mengatur atau untuk mengikuti berbagai macam kegiatan dalam organisasi itu? Ya kadang-kadang itu tadi, terutama kalau hari Sabtu Minggu. Ini seperti ya? waduh, saya mulai pagi gantian ini acara ini acara ini, ya itu kegiatan-kegiatan yang intinya yaitu menambah teman, gitu. Menambah persaudaraan, jadi ini seduluran salawase lah gitu lah. Nah kabarnya Bapak ini juga pengusaha lilin. Oh itu mulai saya masih muda lah, itu sudah orang kan nggak tahu. Memang ya saya ini kan mungkin terdidik tertutup waktu itu ya. Jadi sudah saya menggeluti bidang-bidang usaha mulai dari usaha kates, ternak ayam, tebuan, kemudian lilin, kemudian pabrik rokok. Ya, jadi ayam potong itu saya mulai 100 ekor sampai
12.600. Sampai sekarang itu Pak? Sekarang enggak lah. Nah, jadi tahun berapa ya terakhir itu dulu. Kemudian sewa tebu, lahan tebu, Ya. Nah, kemudian kates, sampai pernah ya bersendiri, ngirim sendiri ke Bandung sana gitu. Nah, itu ya memang saya ini orangnya seneng, nggak mau diem lah gitulah, wes pokoknya gak gelem meneng gitu. Nah, selama ada waktu ya kita harus gerak gitu aja, prinsip saya gitu aja. Kalau Ya. untuk tempat usaha pabrik lilingnya tadi di mana itu Pak? Di Bulawang, di depannya Balai Desa Bulawang persis, namanya Sujaru. Dan Sampai sekarang? dengan Siraja, Sumber Jaya Baru dan Siraja itu, Sinar Rahayu Jaya itu. Nah, oke. Kalau kita lihat di sebelah rumahnya Pak Geng ini kan ada tanah lapang yang memang disediakan untuk masyarakat. Ada panggungnya juga, lalu juga untuk terapi begitu ya. Terus juga biasanya ada kegiatan senam. Ya. Bisa dijelaskan maksud dari Bapak Geng menyediakan itu tuh apa sebetulnya? Jadi itulah kegiatan sosial ya, artinya gini, saya ini kan berpikir waktu itu dari teman-teman jamaah sholat ma'iyah itu, waktu itu Pak, gimana kalau kita membuat terapi batu alam yang gunanya ya ini karena ada teori, saya waktu itu konsultasi dengan Dr. Bambang waktu itu ya, yang intinya tuh terapinya begini-begini ya, menggunakan batu terapi alam gitu. Akhirnya saya teman-teman jamaah Maya itu kerja bakti lah buat terapi batu alam ini. Dan alhamdulillah banyak yang merasakan khasiatnya masyarakat. Sehingga berbondong-bondong waktu itu ya, sampai pernah dari mancanegara juga datang waktu itu membuktikan ya alhamdulillah waktu itu memang sangat luar biasa antusiasme masyarakat. Sampai bule juga datang ke sini? Nah, bule datang ke sini Kalau juga. itu tahun berapa tuh Pak dibuatnya ini? Di tahun 2011 awal. 2011 awal pokoknya tahun ini. Ya, sampai parkir itu penuh-penuh sampai yang nginep di sini, sehingga rumah saya itu memang saya peruntukkan gratis, saya peruntukkan untuk orang-orang yang mau berobat atau yang mau terapi dari Sumatera, Kalimantan, dari mana? Luar Jawa, yang lain itu banyak yang datang sampai nginep-nginep sini, sehingga kami harus menyediakan itu. Itu yang terjadi, dan parkir itu mau disewa saya enggak boleh. Enggak, ini memang tujuan kegiatan sosial saya gitu. Maksudnya dari Karang Taruna di sini mau nyari parkir gitu tak Pak? Ada lah orang yang mengelola parkir itu, saya enggak boleh lah menyewa 1 bulannya 20 juta memberi saya enggak. Saya niatan saya memang ibadah. Ya. Mungkin BBE dicatat karo Gusti Allah, gak dicatat ya orang masalah. Iya, betul. Betul. Lalu kegiatannya Bapak di dunia politik ini sekarang apa nih Pak? Ya, sementara karena memang pandemi ini memang sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh pada kegiatan baik itu sosial politik, sosial ekonomi maupun sosial budaya ya. Sehingga relatif agak sedikit vakum. Nah, kita memang juga menjagalah berkumpul-kumpul yang berlebihan itu kan seperti itu. Jadi lebih ke organisasi sekarang? Ya, organisasi kita pernah PP di sini yang dia dari Pak Forkopimda, Pak Kapolres juga ya. Di rumah ini juga prokes kita prokes, dan jumlahnya juga tidak seperti dulu yang dulu sampai ribuan, bahkan kita kalau ngumpulin organisasi sampai datanglah orang beribu-ribu, berpuluh ribu. Sekarang sudah ya kita batasi. Ya semoga ini segera berlalu. Amin. Semoga segera berlalu. Ya kita bisa melaksanakan sebagaimana sebelum adanya pandemi. Ya, baik Bapak Geng Wahyudi, terima kasih banyak atas waktunya. Kasih. Sudah mau bercerita di sini nih tentang pengalaman Bapak di dunia politik maupun saat menjadi seorang polisi. Semoga sehat selalu Pak ya. Amin. Pemirsa, usai sudah percakapan saya hari ini bersama dengan Bapak Geng Wahyudi, tokoh masyarakat yang populer di Malang Raya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Indah Dara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.